Shalom semuanya nih, sudah kedengeran ya suaranya? Sudah. Sudah ya? Iya. Ya. Iya, saya bersyukur, terima kasih untuk bisa sharing ya, di Sukatuan, Sukatuan ya dibilangnya. Iya, terima kasih, kemarin berapa hari lalu gitu ya mendadak di 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 dimintanya. Cuman nggak nyiapin yang maksudnya ya kita sharing santai aja gitu ya, maksudnya paling, yang cuman bisa saya apa, kasih semangat jugalah, kasih sharing mungkin lebih ke gimana Tuhan itu membawa keluarga kami gitu ya. Walaupun mungkin, papa mama dipanggil Tuhan gitu, tapi, tetap Tuhan itu memelihara gitu ya anak-anak serta cucu-cucu dari, papa mama gitu. Karena, itu doa terakhir juga, waktu terakhir, mama masih di rumah sakit juga, doanya itu ya mereka kan, memang awalnya nggak tahu ya, kita semua awalnya kan nggak tahu kalau, pada akhirnya itu adalah karena, Covid gitu ya, disebabkan oleh Covid mereka itu meninggalnya. Awalnya juga kita, nggak ada yang tahu gitu. Jadi, penyakitnya juga seperti kayak flu biasa gitu ya, dari awal gitu. Jadi, penanganannya juga sudah ke dokter, juga dibilangnya, flu gitu. Jadi pas awal-awal jadi cuman dikasih obat flu, cuman, disuruh pulang ke rumah ya dikasih obat flu sampai udah ke lab juga, ke laboratorium juga dicek, itu nggak ada demam berdarah, nggak ada kan karena mikirnya belum ke sana mungkin ya dokternya tuh, jadi dipikirnya, oh karena nggak ada demam berdarah, nggak ada tipes gitu, jadi udah disuruh pulang gitu. Heeh, jadi emang pas awal-awal nggak ada, kepikiran ya kalau kayak gitu sampai akhirnya sesak nafas kan, papa gitu ya, sesak nafas itu pas tanggal berapa itu ya, tanggal 19 ya, 19 Maret ya. Nah itu baru dibawa ke rumah sakit gitu ya, karena sesak nafasnya itu pas dilihat ke paru-parunya sama dokter paru ternyata udah ada infeksi gitu, udah lumayan berat gitu. Jadi dibawa ke sana gitu, dibawa ke rumah sakit dan pada akhirnya juga Tuhan, sudah panggil ya. Jadi, kemudian juga, mama gitu ya menyusul gitu, dipanggil Tuhan juga. Ya awalnya pasti kita, kaget ya pasti, maksudnya kok semua mendadak gitu, padahal kalau papa tuh imannya sebenarnya dia imannya kalau dari dulu imannya rapture gitu ya, nggak kepikiran untuk bisa pasti kalau ngomong ke anak-anak itu kita pasti semua diangkat Tuhan gitu kan kalau ngomong. Tapi juga, sering juga ngomong gitu maksudnya kalau hidup itu suka ngomong gitu ya, hidup itu, mmm, hidup itu melayani Tuhan gitu. Papa mama tuh kalau ngomong hidup itu melayani Tuhan, kalau papa juga nanti dipanggil Tuhan, itu mah keuntungan lah buat buat mereka gitu ya karena, sudah melayani Tuhan gitu. Jadi, saya selalu jadi diingetinnya tuh kata-kata mereka itu ya yang buat akhirnya kita merelakan gitu walaupun berat ditinggal kedua orang tua, tapi selalu ingat mereka ya itu sudah melayani emang hidupnya melayani Tuhan, kalau meninggal juga, kalau dipanggil Tuhan juga itu keuntungan gitu buat mereka, mereka bilangnya tuh gitu ya. Jadi, mungkin itu yang menguatkan, kita juga dan puji Tuhan juga, waktu terakhir, ya ini kesaksian juga ya waktu terakhir mama juga kan, mendoakan kita gitu walaupun sakit tapi dia doain kita supaya kita nggak kena, virus itu gitu karena
Karena kan saya tinggal satu rumah ya, tinggal satu rumah sama anak saya juga gitu. Memang, kalau suami suka ke Jakarta karena kerjaannya di luar kota di Jakarta, tapi kalau saya sendiri sama anak kan tinggal satu rumah gitu ya. Jadi, mama itu selalu, waktu di rumah sakit, ya mendoakan kita gitu dalam nama Yesus supaya nggak menguasai kita ya virus itu gitu. Dan walaupun mereka memang sudah dipanggil Tuhan, karena mama juga ada infeksi juga di parunya udah kena gitu ya, tapi puji Tuhannya ya yang ditinggalkan kami itu benar gitu, kalau dipikir secara manusia kayaknya, waktu dites juga, kita semua negatif gitu ya. Dan kalau dipikir secara manusia, kayaknya tuh mustahil itu ya tuh mujizat gitu ya buat kami gitu, karena sempet kita kan makan bareng, ketemu setiap hari ya waktu mereka sakit gitu, tapi puji Tuhan, apalagi anak saya juga cucu, sama anak adik saya juga sehat gitu, semua kita sehat gitu ya. Ya itulah mujizat ya mungkin itu yang bisa saya sharing. Jadi walaupun mungkin virus itu, misalnya kita terpapar gitu ya, tapi kita, tubuh kita menang gitu terhadap, virus tersebut gitu ya. Kita bisa, menang gitu ya terhadap virus itu gitu, sesuai dengan, doa terakhir juga dari mama gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sharing betapa juga ternyata kuasa doa ya, walaupun, dalam kesesakan tapi Tuhan pasti dengar itu kuasa doa itu, mmm, terus apalagi ya, mungkin untuk, melepaskan secara orang yang sudah kita kasihi, pergi gitu, berat gitu ya untuk keluarga kami kan berat. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa di Wahyu juga ada, berbahagialah orang yang, meninggal dalam Tuhan, dalam artian, ya mereka berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan ya, walaupun kita nggak tahu, apa, itu misteri gitu, kenapa mereka meninggalnya harus seperti itu kan misteri dari Tuhan ya, kita nggak ada yang tahu gitu. Kenapa Tuhan bisa panggil seperti itu, tapi, pada akhirnya kan bagaimana mereka setelah hidup gitu ya, waktu hidupnya gitu, sudah menjadi berkat buat kami juga, anak-anak dan cucu, telah menjadi apa ya, kesaksian hidup ya, mungkin dalam kehidupan kami melihat bahwa mereka itu nggak pernah menyerah gitu ya, selalu setia dalam pelayanan ya. Sebagaimanapun sakit, capek, tapi, selalu setia gitu dalam melayani Tuhan. Itu mungkin yang menjadi kekuatan juga buat, kita, buat kami sekeluarga percaya terus bahwa mereka, sudah berbahagia gitu, apa, dipanggil Tuhan gitu ya, walaupun dengan harus dengan cara seperti itu kita nggak tahu, misteri Tuhan gitu. Jadi, ya dengan, kehidupan mereka, kesaksian kehidupan mereka yang setia, yang melayani Tuhan, yang nggak pernah menyerah juga walaupun ada tantangan-tantangan ya, dalam pelayanan dari awal itu di gereja ini. Dari situlah mungkin, kesaksian mereka itu yang membawa kami saya juga terus, berharap sama Tuhan gitu ya, terus, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan, akan selalu beserta kita gitu apapun yang terjadi ya, dan Tuhan akan segera datang juga, jadi kita fokusnya adalah menjadi umat yang tidak bercacat celah gitu, maksudnya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi fokusnya seperti itu gitu, terus setia sama Tuhan juga. Iya, mungkin seperti itu kesaksiannya yang bisa saya bagikan. Nggak ada. Oke. Ya. Jadi saudara, riset ini sebenarnya dipakai di dunia komputer ya. Kalau mungkin anak milenial nggak terlalu kenal ya, tapi
ya yang seumuran saya dan di bawah dikit itu di atas saya pasti tahu waktu sekitar tahun 90-an itu komputer kan masih sekitar 386, 486, terus Pentium. Nah, kalau satu kali si komputernya itu ngehang, yang kita lakukan itu ada 2 cara, ya. Yang pertama itu pakai yang namanya Control Alt Del. Itu jurus pertama. Tapi ketika jurus itu nggak juga mempan, maka ada satu tombol yang namanya tombol reset, ya. Biasa di desktop. Kalau sekarang ini kan di laptop udah nggak ada tombol reset itu. Nah, di desktop itu ada satu tombol. Kita pencet tombol itu, komputer akan mati, lalu akan nyala lagi, dan setelah nyala akan kembali normal. Nah, waktu saya dikasih kata reset ini, saya ingat ada seorang hamba Tuhan, Cindy Jacob, berkata bahwa sekitar November para nabi itu mereka berdoa dan Tuhan beri 3 hal. Yang pertama itu kata reset tadi, ya. Yang kedua kata restitusi, dan yang ketiga kata restorasi, ya. Yang kedua, ketiga, restitusi dan restorasi mungkin nggak sempat saya bahas karena waktunya cuma 15 menit. Saya pikir waktunya setengah jam, ini 15 menit, jadi saya kubut nih. Nah, kata reset ini, saudara, ternyata memang waktu terjadi COVID ini, hambanya Cindy Jacob berkata bahwa ternyata lewat hal ini Tuhan ternyata sedang meriset dunia ini. Bukan cuma di China aja, bukan cuma di negara-negara lain, tapi seluruh dunia sedang mengalami riset ini. Nah, ternyata riset ini juga, atau hal yang terjadi ini, ketika saya belajar, juga saya pelajari lebih lagi, ini ternyata membawa keadaan yang, ya boleh katakan, malah lebih baik. Coba ditampilkan gambarnya. Gambar yang tadi. Ya, yang satu lagi. Nah, saudara coba lihat di situ ya. Itu ada 2, yang atas sama yang di bawah. Yang atas itu 20 Januari 2019. Ini gambar di Cina, saudara. Cina kan pabriknya dunia sekarang. Nah, yang kedua itu yang sebelah kanannya Februari 2019. Terus yang ketiganya Februari 2019 juga. Terlihat bahwa di gambar itu kelihatan, itu warna kuning itu sama warna coklat itu polusi udara di Cina. Karena itu kan pabriknya dunia, jadi polusi udara seperti itu. Nah, di bawahnya itu keadaan waktu Cina itu udah mulai lockdown. Ya, 20 Januari, terus 28 Februari, sama 25 Februari. Terlihat bahwa keadaan udaranya jauh lebih baik daripada yang atas, ya. Terus satu gambar lagi yang atasnya. Nah, ini secara map, ya, di mapnya kelihatan di Cina itu di bagian atasnya tadinya di 2019 kuning, hitam itu udah polusinya udah parah, ya. Ketika Februari 2020 polusi itu hilang, ya. Jadi ternyata lewat riset atau lewat kejadian COVID ini, alam juga mengalami perbaikan. Ya, seringkali kan kita berkata, waduh, ini keadaannya tambah buruk, guncangan besar. Tapi ternyata juga ada hal positif, itu alam mengalami hal yang ada suatu kebaikan. Juga saya dapat data bahwa di Maret 2020 ini keadaan polusi di dunia, ya, gas yang ada terjadi di dunia itu menurun seperti 30 tahun yang lalu. Artinya sekarang hari-hari ini dunia itu lebih bersih udaranya daripada sebelum terjadinya COVID. Ya. Itu mungkin hal yang positif yang terjadi ketika riset. Tapi waktu saya juga terus mempelajari ini, Tuhan bawa saya di Kejadian 6. Ya. Yang bawa Alkitab mungkin boleh buka ya, di Kejadian 6 sampai Kejadian 9. Itu cerita tentang Nuh. Ternyata riset juga pernah terjadi waktu zamannya Nuh ini. Ya. Di zaman Nuh ini, ya saya nggak usah cerita, saudara udah tahu ceritanya bagaimana keadaan dunia yang penuh kejahatan, Tuhan
dihancurkan dengan air bah, tapi Nuh diselamatkan. Ya, nah, saya mau kita baca di Kejadian 6 ayat 8 itu udah tampil ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, ternyata Nuh itu salah satu hal yang membuat dia mengalami keselamatan atau diselamatkan dari air bah, ternyata dia memperoleh kasih karunia. Dan yang cukup menarik itu kata Nuh dan kata kasih karunia ini, bahasa Ibraninya itu cuma dibalik. Coba boleh tampilan. Nah, ini. Yang sebelah kiri itu nama Nuh, ya. Nama Nuh, Nun dan Het. Sebelah kanannya grace atau kasih karunia, di kebalikannya Het dan Nun, ya. Jadi dari gambaran ini saya mau kasih lihat bahwa di hadapan Tuhan, ketika Tuhan melihat Nuh itu, Tuhan lagi lihat bahwa dia adalah orang yang memperoleh kasih karunia, ya. Jadi Nuh itu adalah seorang yang dapat kasih karunia dari Tuhan, sehingga kasih karunia itu membawa keselamatan buat hidup Nuh. Nah, kita pun sebagai orang percaya, ya, kita adalah orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita peroleh kasih karunia itu. Ya, coba kita mau lihat dari Efesus 2 ayat yang kelima. Efesus 2 ayat yang kelima. Ya, di sini katakan gini. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ya. Saudara dan saya yang telah terima kasih karunia dari Tuhan, Tuhan berjanji bahwa oleh kasih karunia itu, kamu diselamatkan. Ya. Saudara, ketika Tuhan melihat Nuh, yang Tuhan lihat itu adalah orang yang dipenuhi oleh kasih karunia. Dan ketika Tuhan melihat kita pun, karena kita telah menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus, dia melihat kita bahwa orang yang penuh dengan kasih karunia. Dan oleh kasih karunia itu, kamu diselamatkan. Ya, saya ada satu kutipan, ini bahasa Inggris, tapi saya terjemahin tentang grace atau kasih karunia. Boleh ditampilkan. Nah, ya, grace atau kasih karunia itu berarti adalah kemurahan. Ya. Kemurahan yang kita terima dalam kehidupan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena apa yang Yesus lakukan. Tapi setelah kita menerima kemurahan itu, Tuhan mau kita hidup dalam kehidupan yang benar. Ketika kita mendapat kasih karunia itu, saudara, ketika when trouble come, ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, ketika hidup kita menghadapi tantangan, ya, Tuhan sendiri akan melindungi baik diri kita maupun keluarga kita. Sehingga kita bisa terus bersuka cita dan bersyukur sama Tuhan. Ya, dan saya lihat bahwa memang itu yang Nuh alami. Dalam kehidupannya, dia mengalami seperti itu. Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh, dan ketika Tuhan sudah memberikan kasih karunia, dia juga melindungi Nuh. Melindungi seluruh keluarganya. Lewat apa? Lewat Nuh itu membuat bahtera. Jadi yang pertama itu, Nuh terima kasih karunia. Tetapi yang kedua saya lihat bahwa bukan cuma kita atau Nuh menerima kasih karunia sehingga dia selamatkan, tapi juga Nuh itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Coba dilihat dari Kejadian 6 ayat yang ke-22. Nah, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi Tuhan itu berfirman sama Nuh untuk dia bangun bahtera, bahkan ukuran dan lain sebagainya, Nuh dikasih sama Tuhan. Ya. Ketika Nuh melakukan semua itu, di sini katakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi hal yang kedua yang saya dapat itu bahwa Nuh itu dia menerima kasih karunia. Yang kedua, dia itu melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Garis bawahi kata tepat. Ya, seringkali kita ketika kita melakukan perintah Tuhan, apa kita tepat seperti apa yang Tuhan suruh? Ya, saya kasih contoh misalnya saudara punya asisten rumah tangga. Saudara suruh kerjakan hal yang A, tapi dia kerjakannya A plus B plus C plus D plus E. Ya seringkali nggak tepat seperti yang kita suruh. Bukannya kita senang dengan apa yang dikerjakan, malahan kita jengkel. Ih, kamu kenapa ya? Kamu disuruh gini malah lakukan yang lain gitu. Ya, jadi di sini saya lihat bahwa Nuh itu lakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, tepat seperti apa yang Tuhan suruh. Dan ketika saya pelajari lagi, kenapa dia bisa lakukan seperti itu dengan tepat?
Karena Nuh itu dia dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ya, dia bukan cuman eh, melakukan asal-asalan, tapi dia dengarkan dan perhatikan apa yang Tuhan katakan. Ya. Hari-hari ini kita ya boleh dibilang ada cukup banyak waktu, dan bagaimana kita mempergunakan waktu kita. Ya. Saya dapat itu bahwa rahasia seseorang yang bisa dengar-dengaran kepada Tuhan sehingga ia bisa lakukan dengan tepat apa yang Tuhan mau, ialah orang itu harus belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Boleh lihat dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 1, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, saudara, ini bicara soal menanti-nantikan Tuhan. Waktu-waktu yang ada ini, mari kita belajar buat nanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas, sehingga kita bisa dengan tepat melakukan apa yang Tuhan mau. Dan di sini ada diceritakan tentang Raja Wali. Waktu saya pelajari juga, Raja Wali ini burung yang sangat unik. Ya. Burung lain waktu ada badai, waktu ada hal hujan besar, badai yang besar, gitu, angin yang besar, burung lain pasti kabur, ya pasti nggak mau, pasti bersembunyi. Raja Wali beda. Ketika ada badai, dia hadapi badainya dan dia terbang makin tinggi karena badai itu. Tapi saudara, di Yesaya 40 ayat 31 ini dikatakan bahwa menanti-nantikan. Ternyata Raja Wali juga ada satu masa dalam hidupnya, dia itu harus menanti-nantikan. Dia itu harus ada satu waktu di mana dia harus transformasi hidupnya. Ya. Gembala pembina berkata, ini new dimension, masuk dimensi yang baru. Ternyata saudara, Raja Wali ini kalau setelah 40 tahunan itu, dia bulunya itu mulai jadi berat. Ya. Terus cakarnya mulai kurang tajam, terus paruhnya juga mulai nggak terlalu tajam. Nah, ketika itu, ya Raja Wali ini akan tahu, wah ini udah nggak sehebat dulu lagi, nggak sehebat dia masih muda. Tapi ketika dia mulai tahu hal itu, dia cari tempat yang tinggi. Dia akan cari tempat yang tinggi dan dia cari mungkin suatu gua, dan di dalam gua itu dia akan lakukan seperti ini. Dia akan cabuti bulu-bulunya. Ya. Bayangin saudara, cabut, ya rambut kita kecabut aja udah sakit, tapi dia sengaja cabutin bulu-bulunya. Seluruh bulu di sayapnya dia cabuti. Terus juga cakarnya dia cabut juga. Terakhir paruhnya itu dia hantam ke batu sehingga copot juga. Ya. Nah, masa itu adalah masa di mana Raja Wali itu menunggu, menanti-nantikan supaya bulunya tumbuh, supaya cakarnya tumbuh, supaya paruhnya kembali tumbuh. Itu waktu yang paling lemah dalam kehidupannya. Saudara, mungkin hari-hari ini kita ada dalam waktu yang paling lemah. Mungkin secara finansial kita juga turun banyak. Secara emosi juga mungkin kita mengalami kehilangan dan lain sebagainya. Ya, tapi waktu-waktu menanti ini adalah waktu yang penting. Seperti Raja Wali tadi, dia menantikan supaya semuanya bertumbuh, semuanya kembali lagi. Dan saudara, ketika Raja Wali ini udah selesai, udah seluruh tubuhnya, bulunya tumbuh, cakarnya tumbuh, paruhnya juga udah tumbuh lagi, maka dia bisa hidup lebih lama. Dia bisa hidup kurang lebih 30 tahun lagi dengan kekuatan yang baru. Seperti katakan di sini, mendapat kekuatan yang baru. Ya. Jadi, hal yang kedua yang saya dapat adalah, Nuh pertama dapat kasih karunia, tapi kedua dia mendengar Tuhan dan lakukan dengan tepat apa yang Tuhan mau. Lewat apa? Lewat penantiannya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi, mari kita juga waktu-waktu ini nantikan Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat terakhir saya mau kasih Matius 6 ayat yang ke-33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak kita hari-hari ini bingung, banyak kita hari-hari ini merasa, Tuhan, ke depan ini gimana? Ekonomi gimana? Dan lain sebagainya, banyak yang bingung akan hal di depan kita. Tetapi Tuhan katakan sini,
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu, semua yang kita bingung, semua yang kita nggak tahu, Tuhan akan tambahkan kepada kita kalau kita cari kerajaan Allah. Dan satu kata cari ini, kalau orang Ibrani itu tahu bahwa kata cari ini adalah artinya bukan cuman doa, bukan cuman dia menantikan Tuhan, puasa, tapi kata cari ini berbicara soal merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi karena waktunya juga sudah habis, ya saudara. Jadi dua hal tadi, yaitu keselamatan Tuhan berikan karena kita beroleh kasih karunia dan kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau dengan tepat. Amin. Silahkan saya kembalikan sama Ko Irwan. Thank you buat Ko Apau untuk firman-nya. Ada Ko Yonatan dan Civeni, mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Ya. Kak Maya juga masih ada kan ya tadi ya? Ya. Ya, Shalom. Koyo silakan. Shalom Dani, shalom Apau, Maya, dan semuanya ya. Shalom kok. Shalom Maya. Saya belajar dari Maya. Kamu melakukan satu kesaksian. Saya merasa gini, orang tua kamu, papa mama kamu berhasil untuk nanemin satu iman yang luar biasa dalam kehidupan anak-anaknya. Ini luar biasa, ya. Dan hal yang kedua, saya ngelihat orang tua kamu udah berhasil nanemin kepada anak-anaknya, jangan takut. Sampai maut pun nggak perlu takut, gitu ya. Karena orang Kristen percaya Tuhan Yesus itu ada kehidupan setelah kematian, dan itu bahagia. Ya, ini luar biasa. Bisa nanemin kepada anak-anaknya. Ya, kamu pelihara terus warisan yang luar biasa ini. Nah, jadi saya rindu kita berdoa yuk sebentar yuk untuk Maya ya, dan keluarganya, suami, anaknya, lalu adik ya. Maya punya adik kan ya, satu ya. Ricky. Iya. Ya, kita berdoa yuk. Yuk kita angkat tangan kita yuk. Bareng-bareng. Makasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, Maya, Tuhan, dan keluarganya, Tuhan, suami, anak-anaknya, Tuhan, akan Tuhan bawa naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan dibawa seperti burung Raja Wali. Tadi firman Tuhan, biarlah ini menjadi rema buat Maya dan keluarga adik Tuhan, bahwa semuanya Tuhan, Kau beri spesial Tuhan bagi keluarga ini Tuhan. Kau akan Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna Tuhan bagi keluarga ini. Iya. Percaya Tuhan, Kau yang akan terus Tuhan genapi rencanamu dalam kehidupan Maya, dalam kehidupan keluarganya. Terus Tuhan, pakai hidupnya Tuhan, pakai hidupnya Tuhan. Terima kasih, ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baru terus ditambahkan bagi keluarga. Amin. Tuhan Ya, berkati, terima kasih. Tuhan berkati. Kami percaya ada perlindungan, pemberian Tuhan yang sempurna untuk Maya. Terima kasih Bapak. Ya, amin. 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 Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya kok doanya. Ya. Ya, terima kasih doa. Kita berdoa, kita satukan hati kita ya. Hari ini Tuhan kami belajar, Tuhan, bahwa firman-Mu dahsyat dan ajaib. Tuhan, Kau begitu mengasihi orang-orang percaya-Mu Tuhan.
Kau mengasihi tunggu umat pilihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, tangan Tuhan menyertai kami, tangan Tuhan memegang kami. Tuhan, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami percaya Kau yang berdaulat atas hidup kami, Kau yang berdaulat atas kehidupan ini, Kau yang berdaulat atas bumi ini. Kami percaya Tuhan, Kau tetapkan kami ada untuk melayani Tuhan, untuk menjadi alat di tangan Tuhan, dan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kami lagi melakukannya Tuhan. Malam hari ini kami bersekutu dengan teman-teman seiman, kami saling bagi, kami share, kami dengar firman Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi kami semua. Semua yang dengar hari ini, dengar bahwa Allah luar biasa. Dia pegang kendali hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati Apau Tuhan, keluarganya, berkati Monik Tuhan, anak-anaknya,